Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya di minggu ke-5 kuliah kita ya pada mata kuliah manajemen koleksi, gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang koleksi itu seperti apa, gitu ya. Terlebih ini adalah koleksi perpustakaan. Jadi salah satu komponen perpustakaan itu adalah koleksi ya, betul ya. Ini materinya saya dapatkan dari punya UT ya, modul dari UT. Ini kalian bisa download sendiri. Tapi saya jelaskan ya biar clear semua dan tidak ada yang masih bingung tentang koleksi. Ya. Jadi koleksi itu menjadi core bisnis dari sebuah perpustakaan ya. Tanpa adanya koleksi maka perpustakaan itu kehilangan core bisnisnya, kehilangan kunci atau inti dari produknya ya. Dimana koleksi itu nantinya akan digunakan untuk memberikan layanan kepada pemustaka ya. Kemudian dalam hal ini yang dimaksud dengan koleksi itu adalah semua bahan pustaka ya. Jadi semua bahan pustaka yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disimpan, ya, dikumpulkan, diolah, kemudian disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Jadi koleksi perpustakaan itu seperti itu, definisinya itu seperti itu. Jadi ada di dalam koleksi perpustakaan itu ada proses yang namanya mengumpulkan koleksi, kemudian mengolahnya, kemudian menyimpan ya. Yang tujuannya penyimpanan itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, tujuan dari penyediaan koleksi perpustakaan itu untuk menunjang ya, menunjang program kerja induknya. Maksud induknya itu adalah induk di mana perpustakaan itu didirikan ya. Kalau semisal saja di perguruan tinggi, di kampus, di universitas, perpustakaan itu induknya adalah ya warga kampus. Induknya universitas itu sendiri, maka tujuannya koleksi itu untuk menunjang program universitas ya. Itu kalau di kampus. Kalau di lingkungan semisal lingkungan kementerian begitu. Di lingkungan kementerian maka perpustakaannya itu tujuannya untuk menunjang ya program-program yang ada di kementerian ya. Salah satu contohnya adalah Kementerian Pertanian semisal. Lah perpustakaan Kementerian Pertanian itu koleksi-koleksinya biasanya itu berkaitan dengan jenis-jenis pertanian begitu, alat-alat pertanian ya. Kemudian tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan seperti itu. Nah, itu mengekor pada induknya. Contoh lain perpustakaan sekolah ya. Ya sama ya. Perpustakaan sekolah itu biasanya koleksinya kebanyakan adalah buku apa namanya? Bukan komik ya, buku pelajaran ya. Buku pelajaran ya, buku mapel. Ya. Buku mapel karena apa? Karena core induknya adalah sekolah. Ya, sekolah itu kan mereka ya belajar pakai buku mata pelajaran ya. Itu. Kalau semisal kayak perpustakaan Bung Karno seperti itu ya. Perpustakaan Bung Karno itu core induknya ya Bung Karno, tentang Bung Karno. Apakah itu tentang biografinya, sejarahnya, masa perjuangannya gitu ya. Itu kemudian mengekor pada induknya ya. Nah, koleksi itu dibedakan menjadi dua bentuk ya. Jadi koleksi perpustakaan itu dibedakan menjadi dua bentuk.
Yang pertama adalah tercetak ya. Tercetak yang pertama itu merupakan buku ya, buku atau monograf. Buku atau monograf. Nah, di buku itu atau monograf itu terbitan yang mempunyai satu kesatuan yang utuh. Dapat terdiri dari satu jilid atau lebih. Jadi ada buku yang cuma jilidnya nggak tertulis jilid satu begitu ya, tapi cuma satu eksemplar. Tapi ada juga buku itu yang berjilid-jilid ya. Ya, buku yang berjilid-jilid. Terbitan yang termasuk dalam kelompok ini adalah buku ya. Kemudian laporan penelitian. Nah, laporan penelitian kalau nanti kalian jadi seorang peneliti pasti akan membuat laporan penelitian. Kemudian ada skripsi ya. Skripsi itu ya berupa buku juga ya. Buku yang merupakan karya mahasiswa strata 1. Tesis sama ya. Tesis itu tingkatnya S2. Kemudian ada disertasi. Jadi kalian nanti ketika lulus nanti itu akan membuat sebuah karya yang berupa skripsi. Kemudian yang kedua, jenis dari yang tercetak ya. Tercetak itu ada yang buku dan yang kedua adalah bukan buku ya. Bukan buku ini yang contohnya adalah terbitan berseri ya. Terbitan yang diterbitkan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ya, biasanya harian, mingguan, bulanan ya. Contohnya apa? Contohnya kalau harian itu biasanya koran ya. Koran kalau kalian dulu itu ada namanya loper koran ya. Loper koran itu orang yang jualan koran di perempatan, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, di terminal, stasiun ya, jualan koran 3.000-an, 5.000-an begitu. Tergantung penerbitnya. Biasanya kalau Jawa Pos itu 5.000-an. Kalau Kompas itu agak mahal dikit begitu ya. Kalau yang murah itu 3.000-an, saya lupa apa namanya ya. Itu harian. Kemudian ada juga yang versi bulanan. Bulanan itu biasanya tabloid ya. Ya, tabloid itu ya bulanan ya. Bulanan sebulan sekali begitu atau per 3 bulan sekali ya, itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Kemudian yang bukan buku ya, di koleksi yang bukan buku. Yang kedua adalah peta ya. Peta itu ya, tahu peta kan? Kalau sekarang kan kalian itu nggak pakai peta, tapi pakai Google Maps ya. Ya sama, itu juga peta, cuma medianya adalah online begitu ya. Itu peta jalan gitu ya. Kemudian ada gambar ya. Gambar-gambar bebas ya. Gambar-gambar yang tercetak contohnya ya apa, gambar apa ya, sekarang itu orang lebih banyak suka mencetak foto Korea begitu ya. Foto-foto orang-orang Korea itu karya cetak juga ya. Tapi bukan buku ya. Itu koleksi perpustakaan boleh seperti itu ya. Gambar. Kemudian ada brosur, pamflet, booklet ya. Ini kalian pasti sudah pada tahu ya. Itu karya juga ya, pamflet begitu. Nah, kemudian ada juga makalah ya. Makalah merupakan karya yang mempunyai nilai sementara, tidak diolah sebagaimana bahan pustaka lainnya. Jadi kayak makalah-makalah kalian itu bisa juga ditaruh di perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan. Ya. Boleh seperti itu. Ya. Ya, itu karya yang tercetak ya. Tercetak ya. Tadi ada yang tercetak adalah buku, kemudian ada juga yang tercetak non buku ya. Kemudian sekarang yang kedua ada koleksi yang tidak tercetak ya. Contohnya adalah rekaman gambar ya. Gambar ya. Rekaman gambar itu seperti film, video, CD, mikrofilm, mikrofiche ya. Rekaman gambar. Kalau dulu itu ada namanya DVD gitu ya. DVD ya. Sama saja ada gambarnya begitu. Kalau sekarang kan nggak perlu ya. Kita kan rekamannya tidak tercetaknya tuh pakai film, pakai di SIM
film yang disimpan dalam media. Medianya bisa hard disk, bisa flash disk, bisa cloud ya, bisa Google Drive, bisa YouTube ya, seperti itu. Kemudian ada rekaman suara ya, rekaman suara. Piringan hitam. Kalian tahu piringan hitam? Piringan hitam itu dulu biasanya dipakai orang-orang untuk dansa ya, di pesta-pesta begitu. Kemudian ada CD dan kaset. Kaset, kalian tahu kaset ya? Kaset dulu orang itu kalau mau muter lagu itu pakai kaset ya. Kaset pita panjang itu diputar pakai apa namanya? Tip, pakai tip ya. Tahu kalian pernah lihat tip atau enggak ya? Nah, itu karya yang rekaman suara ya. Kemudian ada rekaman data magnetik digital seperti karya bentuk disket ya. Disket, kemudian ada CD ya. Kemudian ada pangkalan data. Jadi maksudnya adalah rekaman itu disimpan dalam bentuk-bentuk yang apa? Jadi satu, antara gambar dan suara itu menjadi satu. Itu ya. Disket, orang dulu kalau nyimpen file itu di disket ya, kotak kecil begitu. Kemudian ke CPU komputernya itu agak besar. Nah, semua jenis perpustakaan mengelola koleksi perpustakaan. Jadi perpustakaan itu salah satu tugas pokoknya adalah mengolah tadi itu ya, mengolah jadi koleksi-koleksi itu ya. Pengelolaan koleksi harus selaras dengan visi dan misi lembaga induk terkait. Jadi karena tadi saya katakan bahwa perpustakaan itu tujuannya mendukung program dari induknya. Jadi maka koleksi perpustakaan yang ada itu harus diolah sesuai dengan visi misi lembaga induk tadi. Ya, visi misi lembaga induk tadi. Jadi kemudian koleksi perpustakaan harus lengkap dalam arti beragam subjeknya dan memadai besarnya agar dapat menunjang tujuan dan program lembaga induknya. Jadi ya ini tentang kelengkapan koleksi. Jadi tidak semua perpustakaan itu mempunyai koleksi yang lengkap ya. Dan kebanyakan mereka hanya menonjolkan atau banyak koleksi salah satu subjek saja. Ya, salah satu subjek saja. Apakah nggak boleh ya? Boleh-boleh saja. Biasanya ini terkendala terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh perpustakaan atau lembaga induknya. Ya. Oke, itu koleksi ya, tentang koleksi perpustakaan. Jadi materi kita cukupin dulu. Nanti minggu depan saya akan jelaskan tentang koleksi perpustakaan yang versi lainnya ya. Oke, begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.